Insyaallah oleh Allah dimuliakan. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kajian surah Nabawi yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Didi Zinin Anam. Kepada beliau wakil bupati dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusush shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 128 dan 129. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu,
dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekali lagi surat An-Nisa ayat 128 dan 129. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian sirah nabawiyah kita pada pagi ini melanjutkan kajian kita Baitun Nubuwah. Baitun Nubuwah, rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dengan kajian ini kita bersama-sama ingin membangun masyarakat yang bahagia melalui masyarakat kecil kita, yaitu di rumah tangga kita semua. Meskipun saya yakin di depan kami ini adalah yang sudah senior semua di dalam rumah tangga, ya. Namun hal ini juga bisa berbagi. Ini juga ada anak-anak muda juga kan ya, yang nanti akan berumah tangga. Ya, insya Allah ini menjadi kajian yang manfaat. Saya kira bukan hanya sekedar yang tua-tua tidak menjadi penting kajian ini, tetapi ini bisa menjadi modal buat kita untuk menghadapi hidup. Ya, saya punya teori dari mengaji Baitun Nubuwah ini. Kesuksesan orang itu diukur dalam bagaimana memanage masyarakat kecil. Jadi Rasulullah SAW meskipun beliau adalah sebagai pemimpin negara saat itu, tapi beliau juga ditempa dengan keberhasilan beliau di dalam memanage masyarakat kecilnya. Jadi bila Rasulullah berhasil di dalam menghadapi masalah-masalah kecil dalam masyarakat kecilnya, maka beliau akan sukses di dalam menghadapi PR-PR dalam menghadapi masyarakat besarnya. Karena kita sering melihat ya, orang sukses memimpin 150 perusahaan tapi gagal di dalam membina masyarakat kecil. Itu ada apa gitu. Nah, di sini bagi diri saya sendiri kajian Baitun Nubuwah menjadi penting. Bagaimana kita bercermin kesuksesan kita di dalam memimpin masyarakat yang lebih besar, sekali lagi tergantung bahwa bagaimana kita memanage masyarakat kecil kita di rumah masing-masing. Oleh karena itu, dengan pernyataan ini akhirnya sebuah negara yang baik akhirnya tergantung daripada bagaimana negara kecil di rumah masing-masing. Jadi kita tidak usah mengurusi negara yang terlalu besar. Kalau pengen negara ini jauh, ingin lebih baik, tapi urusilah negara kecil kita di rumah kita masing-masing. Kira-kira begitu. Dan hal ini berdasarkan pengalaman saya sendiri di dalam menemani para jamaah untuk ngaji. Karena masalah-masalah ini banyak muncul. Kira-kira kurang lebih karena usia saya sekarang baru 46 tahun, waktu itu di usia mungkin kurang lebih 35-an itu banyak menghadapi problem-problem hal ini. Kurang lebih tahun 2008, 2009, 2010 di usia itu saya sendiri banyak menghadapi problem-problem jamaah. Bahkan itu mungkin di titik terendah saya, sehingga kesibukan saya banyak sekali dikuras untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini kita bersama-sama bisa mendapatkan satu referensi, yang itu di tahun 2010 saya mendambakan sekali referensi ini. Apakah ada di dalam Islam manusia yang concern terhadap negara kecil? Ternyata ada orangnya, dan kita kaji bersama tulisan beliau ini. Dan pada bulan lalu kita sudah sampai bagaimana Rasulullah bersama Khadijah Al-Kubra, ya. Kurang lebih 28 tahun ya ibu-ibu, ya. Rasulullah bersama beliau, ya. Dan beliau dalam keadaan monogami, ya.
karena tidak beristri lain kecuali dengan Khadijah. Dari usia 25 tahun sampai kurang lebih Rasulullah usia 53 tahun. Berarti kurang lebih 28 tahun Rasulullah bersama Khadijah. Begitu berkesan, saya yakin, karena sudah melewati pernikahan perak, ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Khadijah wafat begitu terpukul, ya. Bahkan tahunnya pun disebut tahun kesedihan, amul huzn, ya, tahun kesedihan, sehingga bisa dipastikan tak tergantikan di hati Rasulullah posisi Khadijah, Ibu. Mudah-mudahan di sini dengan pengajian pada bulan lalu sudah menjadi Khadijah baru di Japos ini, ya. Ibu-ibu semua nih, Khadijah baru. Nampaknya air mukanya sudah menjadi Khadijah, saya lihat memang, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat kemudian Rasulullah dalam kesedihannya, tentu sahabat-sahabat dekat Rasulullah tidak ingin sahabatnya ini dirundung duka, ya. Dia harus kuat dalam menghadapi misi dakwahnya, ya. Jangan hanyut terlena dengan, memang sih tidak tergantikan Khadijah, ya, dengan siapapun. Dan memang nanti kita dalam kajian Baitun Nubuwah ini, meskipun Rasulullah banyak punya istri tapi tak tergantikan posisi Khadijah, tapi ya tetap Rasulullah harus punya pendamping hidup. Tapi Rasulullah tidak pernah berpikir bahwa dia akan punya pendamping hidup setelah Khadijah pergi. Ya, yang unik dalam catatan sejarah, ternyata pendamping hidup itu atas usulan sahabatnya sendiri. Beliau adalah sahabat dari istrinya, yaitu Khadijah. Jadi Khadijah punya teman dekat. Di sini namanya teman dekatnya itu adalah Khawlah binti Hakam As-Salamiyah. Beliau teman dekat Khadijah. Nah, Khawlah inilah yang mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk mencoba berpikir punya teman hidup, gitu. Untuk berpikir punya teman hidup, ya. Ya Rasulullah, kata beliau, kulihat Anda sangat kesepian ditinggal wafat Khadijah. Beliau menyahut, tentu Khawlah, karena dialah ibu rumah tangga, pengatur kehidupan keluargaku sehari-hari. Kini aku sendiri, anakku 4, yang paling kecil Fatimah masih butuh perhatian, tentunya, ya. Ini gimana, kata Rasulullah gitu. Khawlah diam sejenak sambil mengarahkan pandangan mata ke arah lain, seolah-olah sedang berpikir. Kemudian ia menatap wajah Rasulullah dan secara langsung menyarankan agar beliau mau menikah dan beristri lagi. Beliau tertegun, tidak segera menjawab, asik mendengarkan bisikan hatinya tentang kenangan indah bersama istri tercinta Khadijah Al-Kubra. Beliau teringat akan peristiwa seperempat abad silam ketika Nafisah binti Munyah, ya. Karena waktu dulu yang menjadi comblangnya Rasulullah menikah dengan Khadijah juga seorang perempuan yang bernama Nafisah binti Munyah. Dia teringat, ini kok terulang kembali, ada seorang perempuan yang care sama saya, gitu, saat kesendiriannya. Itu namanya Khawlah binti Hakim. Ada apa gitu? Datang kepadanya menghimbau kesedihan beliau nikah dengan Khadijah binti Khalid. Nah, beberapa lama kemudian beliau dengan nada agak memang menahan diri untuk itu bertanya, siapa sesudah Khadijah? Gitu. Ya, kira-kira siapa yang menjadi pengganti Khadijah buat saya? Cukup kaget Khawlah yang memang sudah mengantongi jawaban, ini basa-basi aja, ya, namanya teman deket, ya. Pasti dia nganjurin nikah pasti sudah punya kantong nama, siapa namanya, gitu, ya Bu, ya. Nah, jawabannya segera menyahut, Aisyah, putri saudara sahabat yang paling Anda sayangi. Aisyah, gimana? Mendengar nama sahabat tersebut, yakni Abu Bakar Siddiq, beliau segera teringat, ya, sahabat itu yang pertama dan beriman bersama saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ya, memang beliau sahabat dekat saya, gitu. Apalagi beliau mendengar
barusan Abu Bakar Duka juga mendapat kabar malu bahwa pertunangannya dengan salah satu sahabatnya Aisyah ini dibatalkan, sehingga dalam tradisi masyarakat Arab itu sungguh memalukan, semacam pressure ya kepada keluarga besar Abu Bakar ya. Tapi Nabi Muhammad masih jawab, beliau itu kan masih kecil gitu. Ya kamu bertunangan saja dulu gitu. Nanti setelah menginjak remaja baru Aisyah ke rumahmu. Khawlah tidak sedikit fikir dia menganjurkan itu. Nah, selama kamu menikah dengan dengan Aisyah ya, dan itu ada yang bilang kurang lebih 3 tahun menikah tapi tidak bersama. Aisyah tetap tinggal di rumahnya Abu Bakar. Lalu buat apa menikah saya kalau begitu, kata Nabi Muhammad. Tenang, kata Khawlah, kamu juga harus menikah dengan Saudah. Nah ini yang mau kita bahas ya, yaitu Saudah, namanya Saudah binti Jam'ah radhiyallahu an, janda muhajir. Dia adalah seorang perempuan yang sudah usianya jauh lebih tua dari Rasulullah ya, lebih sepuh ya. Jadi Rasulullah waktu itu bisa usia 53 tahun, kira-kira ya Saudah usia 60-an lebih lah gitu. Jadi kalau bapak mau menjalankan sunnah Rasul ya, loh kok ketawa sih? Ya, gitu caranya ya. Ya. Jadi Saudah ya. Ya, belum lagi nanti saya sebutkan, mohon maaf bukan berarti saya menceritakan tentang sifatnya, karena memang catatan sejarah, makanya saya baca saja supaya saya tidak ngarang-ngarang ya. Ya, bahwa bagaimana sifat batinnya ya, sifat lisannya, sifat fisiknya diceritakan di sini. Lah kalau begitu Rasulullah mengharapkan apa dari Saudah? Tapi Rasulullah menyetujui itu. Oh kalau begitu saya setuju dengan pilihan Anda. Saya mau menikah dan Anda yang urus, katanya, untuk menemui Saudah. Sekiranya bisa enggak untuk menikah. Ya, baik, kita kenal siapa itu Saudah sekarang. Ya, Saudah adalah seorang janda dari sahabat Nabi, ya, seorang janda dari sahabat Nabi. Beliau adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, kelompok-kelompok yang menyatakan keislaman di generasi pertama Islam, ya, di generasi pertama Islam. Beliau yang pertama hijrah juga ke Habasyah. Jadi berarti Islam waktu itu masih sedikit, kurang lebih yang memeluk Islam baru kurang lebih jumlahnya 100 orang. Dan dia adalah salah satu sahabat-sahabat Rasulullah di generasi pertama, ya. Suaminya bernama Sakran bin Abdus Syam, meninggal wafat di Habasyah. Ya. Bisa dibayangkan, Saudah berarti bisa menjadi janda di negeri rantau dengan anak-anaknya tentunya. Dalam satu riwayat anaknya kurang lebih 5 orang. Ya, tentu ini beban buat Saudah. Jadi jika demikian, Rasulullah SAW menikah dengan Saudah sebetulnya karena memang satu, hubungan pertemanan dengan suaminya, ya, karena atas dukungan suaminya untuk memeluk Islam, dan ini menjadi pengorbanan bagi keluarga Sakran karena banyak
dari keluarga Sakran ini yang masuk Islam. Di antaranya saya sekedar menyebutkan Malik bin Jama'ah bin Qais bin Abdus Syam, saudara lelaki Saudah, itu masuk Islam. Sakran bin Amr bin Abdus Syam, suaminya sendiri, Islam. Dua orang saudaranya Salid bin Hatib, dua anak lelaki Amr bin Abdus Syam, dan saudara sesepupu Sakran bernama Abdullah bin Suhail bin Amr. Nah, ini semua Islam, keluarga Sakran ini dan keluarga dari Saudah. Jadi dia banyak sekali yang memang memiliki hubungan emosional dengan Rasulullah SAW. Maka pada saat Haulah menawarkan Saudah, oh iya, make sense. Memang saya harus membalas budi dia. Jadi kalau saya kan pengen nikah lagi itu, mungkin di sini sedih gitu, di sini sebelah sini ngeliriknya beda gitu ya. Ya, bening dikit. Rasulullah nggak ada gitunya. Hitungannya bukan di situ berarti. Di sini terlihat karena dia sudah jauh lebih tua. Kemudian beban hidup yang dipikul juga apa yang mau dicari dari Saudah, begitu. Jadi kalau motivasi menikah itu karena bapak tanya aja, jadi jangan cepat bilang saya menjalankan sunnah Nabi. Tanya sama diri, sunnah Nabi atau enggak, gitu loh. Karena memang di hati Rasulullah enggak ada sama sekali terbersit untuk urusan-urusan yang mohon maaf saya tidak sebutkan. Ya, bahkan akhirnya tidak layak. Apalagi ini sebagai pemimpin umat, Rasulullah itu bahaya kalau memang menjadi pemimpin umat tetapi role modelnya model begitu, gitu kan ya. Nah, Rasulullah itu enggak. Apalagi ada salah satu guru saya bilang ke saya bahwa meskipun Rasulullah itu menikah dengan Aisyah, coba Ustadz perhatiin, 3 tahun itu berarti Rasulullah hanya beristri Saudah karena tidak bersama Aisyah, gitu. Ya, saya sih di hati, ya mungkin guru saya ini mau memperbaiki citra Rasulullah. Kadang-kadang kan ini mendapat tuduhan, terutama dari masyarakat yang tidak suka kepada Nabi, masyarakat Barat, karena Rasulullah menikahi anak-anak yang masih kecil, gitu. Ya nanti kita lihat aja, ya karena kita kan setelah Saudah nanti Aisyah. Nah gimana Rasulullah dengan Aisyah? Jadi jangan gagal fokus. Oh enak ya kalau laki-laki berondong, kalau perempuan apa ya? Branding. Oh branding. Bisa aja istilahnya. Saya belum nemu masa branding ya. Iya. Ya kita coba nanti lihat Aisyah emang benar motivasinya itu branding. Lah, saya yakin nanti pada saat kajian Aisyah kita nggak sanggup mencontoh sunnah Rasul kalau mau menikah sama branding. Resikonya gimana? Lihat nanti. Ya. Ini dulu deh Saudah gimana? Beliau menikah Saudah jelas-jelas motivasinya bukan karena sesuatu yang lain, tapi yang diceritakan di sini. Ya, dan memang datanya seperti itu. Apalagi di dalam data-data ini, ya Saudah kadang-kadang sebagai perempuan itu naluri keperempuanannya muncul. Ya, naluri keperempuanannya muncul. Misalnya saya bisa bacakan, itu pernah terjadi pada waktu peristiwa perang Badar, ya itu ada salah satu keluarganya yang nggak Muslim, ya keluarga Saudah ini, ya ikut perang melawan siapa berarti? Melawan suaminya. Ya, yaitu melawan Rasulullah dari keluarga Saudah. Ya, namanya ini Suhail bin Amr. Ya, dia ikut. Dia masih adik ipar. Jadi berarti adiknya suaminya. Pada saat terbelenggu tangannya, namanya juga tersandra, kalah perang, dan banyak juga yang gugur. Itu Saudah sempat ngomong gini, padahal di sampingnya ada Rasulullah. Pada saat tawanan perang itu dan ada keluarga-keluarganya tertawan, dia berteriak kepada Suhail, "Hai Abu Yazid," katanya, "kenapa engkau nyerah dan mau dibelenggu? Bukankah lebih baik engkau mati terhormat?" Gitu.
spontan. Ya. Jadi bapak-bapak sudah dari dulunya kalau perempuan itu ada naluri spontan. Ya, saya kira bagi yang sepuh-sepuh sih pahamlah hal ini ya. Ini model saya yang masih muda-muda, apalagi yang belum ngerti. Tapi ini menjadi bekal lah buat yang muda-muda. Jadi spontanitas perempuan itu ada, yang kadang mungkin melukai perasaan suami, gitu. Jadi kata-kata itu, hai Abu Yazid, katanya, kenapa engkau menyerah dan mau dibelenggu? Bukankah lebih baik engkau mati terhormat, gitu. Dia nggak sadar di sampingnya suaminya. Akhirnya Rasulullah bilang, hai Saudah, apakah engkau hendak mendorong orang yang supaya melawan Allah dan Rasulnya? Saudah baru nyadar, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus Anda membawa kebenaran, saya sungguh tidak dapat menguasai diri ketika melihat Abu Yazid. Ini perasaan spontan saja, enggak sebenarnya. Maafin saya ya Rasul, gitu. Semalam malam Jumat ada ngaji, anak baru 3 tahun menikah. Kajiannya model gini, keluarga lewat Zoom, suami istri. Ya, suaminya umur 31, istrinya 29. Ngomongin keluarga. Kata istrinya, marah-marah mulu nih Ustadz, katanya gitu. Ya, marah gitu. Oh, iya. Marah ya? Marah Pak Ustadz gini. Kata istrinya, habis gimana Pak Ustadz? Gak bisa nahan marahnya. Saya kalau nahan marah, ini puyeng pala Pak Ustadz. Kata gitu. Tuh dengerin, puyeng pala. Kata gitu. Jadi itu memang naluri perempuan. Ada ada menstruasi. Kemudian ada kalau nikah ngidam. Ya, ada ngidam, terus ada juga nanti menopause. Ya, saya tiga-tiganya udah ngalamin, alhamdulillah. Menstruasi istri saya sendiri, ngidam bini saya sendiri. Ya, udah. Menopause murid saya. Saya pernah punya murid umur 62 tahun, perusahaannya 4, perkebunan, pesawat, sama salon, sama apa namanya kalau bangunan, bagian bangun hotel, bangun apartemen gitu. Jadi perempuan tapi kuat, ya, kuat dia, kuat Bu, sampai dia dibelah otaknya nih, dia pernah dibelah ininya, tempurungnya karena kelebihan cairan di Singapura, kagak bilang sama keluarga. Ya, karena dia single parent, itu murid saya, single parent, nggak bilang, cuma sama ustadznya minta doa. Katanya mau pergi ke Singapura, dia mau belah otak, ibu nggak minta doa apa sama karyawan atau siapa, ribet lah saya dijenguk-jenguk nantinya, katanya gitu. Kak mau dijengukin, ini si perempuan memang laki bener gitu ya. Beneran ini ya, murid saya sendiri. Kalau saya ngajar di kantornya, handphonenya itu 10 gitu ya. Mungkin ini urusan apa, ini beda-beda, jadi kering-kering, ya udahlah bodo amat gitu ya. Ya, itu si ibu itu. Sampai katanya waktu di Singapura nggak ada yang jenguk, yang sebelah kamar itu banyak yang jenguk, banyak bunga gitu. Setelah dia kosong, bunganya yang samping pulang, itu bunganya dikirim ke sebelah sama suster karena kasihan, katanya kok ini nggak ada yang jenguk, katanya itu. Sekuatnya. Tapi ada tapinya Pak Ustadz. Pak Ustadz ngaji Quran mah dikit aja, 15 menit. Sisanya dengerin ocehan saya mulut saya masih apa ini? Saya menopause, katanya gitu. Jadi saya tugasnya dengerin ngomong gitu. Jadi saya dalam menghadapi orang menopause pernah pengalaman. Wah, jadi 1 jam itu ngomong. Sepuas-puas sudah, puas ya sudah, gitu, sudah, gitu. Jadi alhamdulillah ini ibu, alhamdulillah di depan saya ini suami-suami yang sabar pada saat mendengar keluh kesahnya ibu ya. Karena kan pasti 50 tahunan ke atas ya itu akan dialami oleh ibu bagaimana kita mau bercerita sama siapa mengenai apa yang kita rasakan. Nah, ini salah satu korbannya ini saya ya. Padahal istri saya sudah menopause, tapi saya sudah menopause duluan ternyata ya. Nyuwun saya sudah menopause duluan. Ya, itu naluri saja. Nah, Saudah berarti udah bukan menopause lagi, udah pra-menopause.
Prak menopause. Ya, saya punya jamaah juga ibu-ibu kalau ngaji sama saya karena memang dia ajarannya kejawen. Ya saya bodo amat mau kejawen mau apa, kalau mau ngaji oke. Dia kagak pakai kerudung karena pengen stylenya tetap style muda. Dia pakai segini dan pakai rok. Kalau ngaji pakai rok. 62 tahun pakai rok. Coba kalau ngaji mau gimo. Ya. Ya. Itulah memang nasibnya seorang ustadz ya. Iya gitu. Pakai rok. Dia bilang apa? Pak Ustadz, dia satria muda. Gini-gini juga 62. Pak Ustadz nyangka kira saya kagak kepengen ya. Gini juga pengen dicolek sama suami. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu ini gitu ya. Dengan polosnya gitu. Jadi ada naluri perempuan kayak gitu. Dia dengan jujurnya nggak suka. Sekarang Pak Ustadz di rumah saya tahu nggak? Suami saya nih bawa anak dari istri pertama gitu ya. Itu sebel banget itu Bu. Maaf saya hanya ingin nambahin kata-kata saudah loh ini ya. Bahwa itu natural. Sehingga murid saya yang lain umur 31 tahun sahabatnya yang tadi belum menikah ngomong juga. Sampean belum nikah ya. Perempuan tuh suka nggak rasional Pak Ustadz katanya gitu. Hal yang kecil dijadiin gede. Jadi makanya saya pengen tuh punya istri yang gak kayak gitu kan. Kalau gitu kamu kawinnya sama cowok aja, saya bilang gitu. Ya. Jadi ini loh. Dan ibu jangan sangka, bapak jangan sangka ini di usia Rasulullah, di usia muda. Bukan, dihadapi oleh Rasulullah waktu itu usia Rasulullah 53 tahun. Dan sudah 28 tahun dia menikah. Beliau menghadapi istri yang seperti ini, Saudah namanya ya, yang secara spontan kadang-kadang mengungkapkan emosi-emosi dirinya ya. Oleh karena itu saya mah buat anak-anak muda nih, bukan buat bapak-bapak, berikan kesempatan kepada pasangan hidup kita untuk mengungkapkan spontanitasnya. Tidak apa-apa, itu alamiah. Sebagaimana Rasulullah tidak tersinggung, bahkan di dalam buku lain di sini tidak disebut narasinya, air muka Rasulullah tidak berubah. Harusnya kan berubah. Orang suruh melawan, kamu angkat senjata. Lebih baik mati terhormat. Kan itu gawat ngomongnya ya. Ya. Tapi Rasulullah cuma beneran Saudah gitu. Sorry ya Rasulullah, maaf saya lupa. Ini keceplosan ngomong bahasanya gitu. Cuma begitu. Itu yang dilakukan oleh Saudah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya itu yang harus direkam sama bapak-bapak semua. Saudah juga dia memiliki karakter yang lain. Dia sangat senang kalau Rasulullah bahagia. Nah ini kalau tadi yang nggak enaknya, ini yang enaknya. Kalau suaminya senang itu, kalau bikin suaminya tertawa dia senang. Ya, jika melihat suaminya tertawa, menyaksikan ia berjalan di depannya, gitu ya, dia itu Rasulullah senang. Dia sering kasih joke, ya. Nah kadang-kadang karena maaf ya, ini mengatakan sesuatu yang jelek lagi. Dia itu gemuk badannya, tampak berat berjalan, terus ngomongnya agak merepet, ya, agak cepet. Terus hidungnya itu nggak rada mancung, agak pesek, gitu. Jadi berarti ya nggak bisa diajak kondangan lah, Pak. Ya. Jalannya udah berat, sehingga Rasulullah kalau ngajak jalan takut ketinggalan, kamu depan deh kata Rasulullah. Dan Rasulullah ketawa gitu, senang melihat jalannya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Jadi di jalan di depan sambil kadang ngerecom sendiri, itu senang Rasulullah. Ya, senang melihat Saudah itu senang. Ya, ya. Bahkan suatu waktu Saudah bikin ngomong begini dengan polosnya. Sholat jamaah, Rasulullah depan. Kan tentu ruku sujudnya tuh susah karena gemuk gitu kan. Gitu ya. Ya, Rasulullahnya kan pasti ngimbangin. Nah, ini gue pasti gak cepet nih kan. Pelan gitu ngertiin. Nah, suatu waktu, ya Rasulullah tadi
malam di belakang Anda ketika saya ruku mengikuti Anda, ku pencet hidungku karena takut kalau aku kejedot lantai, katanya. Mungkin Rasulullah kecepatan. Ya, aku pencet mau sujud jadi tahan. Karena maksudnya ini aku udah gemuk ngingetin Nabi, tapi bahasanya Saudah itu, aku pada saat ruku mengikuti, aku pencet hidungku karena takut kalau meretaskan darah, katanya. Mendengar kata-kata itu Rasulullah tertawa dan tersenyum. Bilang aja aku sudah gemuk, pakai gitu nyindirnya. Rasulullah ketawa. Jadi itu menjadi hiburan juga. Jadi saya kira dengan kepolosannya, dengan sifat seperti ini bisa dijadikan suri teladan juga bagi ibu-ibu, ya. Kalau kita memang punya kelemahan di sini, setidaknya bisa menghibur pasangan hidup kita, gitu. Sebagaimana Saudah, gitu ya, dengan posisinya seperti itu, ya. Nah, dia juga, ini yang baiknya nih. Dia juga kebetulan adalah istri Rasulullah yang ini udah suruk belum kan? Ya. Dia juga istri Rasulullah yang diberikan kesempatan pada puncak karir Rasulullah. Kenapa nggak milih istri lain? Karena pada saat Rasulullah itu perang atau pergi ke luar negeri, itu biasanya istri-istri penting yang diajak. Ya, kayak Aisyah atau siapa. Ini pada waktu haji terakhir, Fathu Mekah, Haji Wada, itu yang diajak Saudah sama Nabi, ya. Yang diajak itu Saudah. Waktu Fathu Mekah, menjelang 3 bulan lagi Rasulullah wafat, ya. Saudah yang diajak. Dan saat itu, jangan remehkan nih istri yang polos, yang lugu, yang kayak gini. Kadang-kadang kita suka meremehkan, ya, posisi. Pada saat itu Nabi Muhammad menghadapi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tidak bisa masuk ke kota Mekah. Harus ada perjanjian dan harus kembali. Tapi siapa yang menyarankan agar Rasulullah itu menjalankan titah itu? Saudah, orang yang gak pinter-pinter amat, istri yang hanya dengan kepolosan dan keluguannya. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman saat itu tidak mengerti Rasulullah, semua udah cabut, ya. Rasulullah masuk ke sekedupnya, Saudah dengan tampilan tadi duduk gitu, ya, gemuk, karena kan lihat wajah Rasulullah agak asem gitu. Kenapa? Kata Saudah, payah, sahabatku kagak ada yang ngerti aku, katanya gitu, kata Rasulullah. Oh gitu. Terus gimana kamu maunya? Bingung, katanya gitu. Nah, kata Saudah, bilang, dengerin nih Pak, kamu benar nggak? Saya benar, kata Rasulullah. Keputusan kamu benar? Benar. Terus apa hubungannya dengan yang lain? Lah mereka nggak mau ikut sama aku. Kenapa sih benar itu harus diikut sama orang? Kata, kalau kamu merasa benar, lakukan sendiri. Gak usah butuh dukungan dari teman-temanmu itu. Dalam karir Rasulullah ini paling pahit masalahnya. Tidak pernah kejadian seperti ini tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman dekat, dan semua umat Islam gak mau ikut sama Nabi. Tapi Saudah nyaranin, udah kamu ambil keputusan sendiri, lakuin sendiri. Di situ kayak semacam ada jalan keluar. Ting. Gitu. Terus caranya gimana? Pakai nanya lagi Nabi Muhammad. Ya udah, kamu keluar dari tenda sini, dari sekedup ini keluar, kamu menyatakan tahallul, Bismillah, ya Allahu Akbar, dan kamu pulang sendiri. Gitu. Biarin mereka mau masuk ke Mekah, biarin. Gitu. Oh gitu ya. Keluar Nabi. Cukur, Bismillah, Allahu Akbar. Itu sahabat-sahabat yang tadinya nggak mau, Muhammad nekat pulang loh, katanya gitu. Ya udahlah, kita pulang juga. Ayah semua ngikut. Karena pemimpinnya ikut pulang. Itu siapa idenya? Saudah. Itu itunya siapa? Saudah. Barusan ini juga saya ceritakan kepada salah satu murid saya, karena dia menghadapi masalah di dalam kantornya. Saya ceritakan ini. Kadang-kadang Bapak jangan nyepelekin bini deh. Coba sharing dengan bini, ya, duduk bareng. Siapa tahu
dia oke pemikirannya gitu ya. Rasulullah ya, padahal bisa dong nanya sama Allah, ya Allah gimana ini, ternyata Saudah yang memberikan jalan keluarnya. Begitu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Saudah hingga akhir usianya, bahkan Rasulullah wafat, Saudah masih tetap diberikan usia panjang ya. Usia panjang pada masa Abu Bakar Siddiq, Saudah masih tetap hidup ya. Abu Bakar Siddiq udah wafat pun Saudah masih tetap hidup. Ganti presiden Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, di masa pemerintahnya Umar bin Khattab lah Saudah baru wafat, menghembuskan nafas terakhir gitu. Jadi beliau diberikan usia panjang dibandingkan Rasulullah sendiri, padahal menikahinya sewaktu Saudah jauh udah lebih sepuh gitu. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai kisah dari Saudah ini, yang hikmah yang bisa dipetik oleh kita adalah yang pertama, bahwa Rasulullah menikah dengan Saudah itu bukan atas motivasi apa-apa ya, tapi motivasi yang benar-benar hati yang terdalam ingin menjalin kekeluargaan dengan orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang baik. Kemudian juga ingin meringankan beban Saudah yang ditinggal wafat oleh suaminya dan meninggalkan anak-anaknya, dan jauh usianya sudah menopause ya, dan jauh usianya sudah menopause. Yang kedua adalah bahwa biarkan perempuan itu ya, kaum perempuan itu untuk menyampaikan naluri batinnya. Nabi tidak pernah membatasi dengan nasihat-nasihat, biarkan saja. Mungkin secara akal kita itu salah, tapi biarkan ya, biarkan seperti itu. Dan yang ketiga, jangan dikira meskipun banyak kelemahannya pada Saudah ini, ternyata beliau juga ada sesuatu yang bisa bermanfaat. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Bahkan kita harus mendengar perkataannya, nasihatnya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah, saya tutup, Saudah ini berdoa, demi Allah, aku sama sekali tidak ingin bersuami lebih dari 1 kali, katanya. Akan tetapi aku ingin agar pada hari kiamat kelak Allah akan menghidupkan aku kembali sebagai istri Anda. Jadi motivasi Saudah pun bukan karena ini nikah sama presiden, Rasulullah kan presiden, enggak juga, tapi karena memang ingin bersama orang yang baik. Rasulullah niatnya baik, Saudah pun menikah dengan Rasulullah dengan niat yang baik ya, dengan niat yang baik. Meskipun akhirnya sebetulnya ada yang tidak diceritakan sama saya sama ibu-ibu, mungkin nanti saat diskusi kalau ada waktu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Gimana? Ya. Ya, subhanallah, demikianlah pembahasan bagaimana Rasulullah SAW membina keluarga dengan sebenarnya. Baik, untuk selanjutnya sesi yang jawab. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya pembahasan kita ini apa? Ya, kali ada yang bawel gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Kalau dari awal kemarin, singkatnya bahwa Rasulullah itu berdiri tiga gitu. Sisi Khadijah pertama, Aisyah, dan apa? Yang ini Saudah. Tapi Islam di luar sana termasuk orang dia orang kafir dari luar mengikat Rasulullah itu sebagai seorang Nabi. Karena di dalam Al-Quran dan lain dinyatakan, tapi tidak tuntas menyatakan bahwa istri Rasulullah itu sebanyak 13 orang yang tidak tercerita dalam sini. Dikatakan dia itu mengejar hawa nafsu, padahal tidak seperti ada di cerita Ustaz tadi. Salah satunya hanya kasihan dengan diri orang yang dijual suami. Bahkan saya juga dengar bahwa mengalami wanita karena suaminya tak mandi dia dalam kurang. Hanya menolong wanita-wanita yang susah dalam kehidupannya. Hanya mungkin yang betul-betul menjadi hasilnya tadi Khadijah dengan yang muda
Waalaikumsalam. Halo, kok salah ya? Cek. Pak, ini ganti lagi saja ya. Cek. Oh iya ya. Cek iya. Jadi ya, tapi kadang-kadang tidak hanya yang tidak suka Rasulullah, nyuwun saya Bu, sayanya pun yang suka Rasulullah kadang-kadang mempotretnya itu dari sisi itunya gitu. Oh, Nabi istrinya banyak, oh berarti sunnah Nabi, aku juga nambah deh, gitu kan. Iya, bukan hanya yang nggak suka, sayanya pun kadang-kadang potretnya ke situ gitu ya. Ternyata setelah pelan-pelan kita mengaji, benar kata Bapak, ada jalan cerita lain kenapa Rasulullah menikah banyak itu, ya, menikah banyak itu. Nah, justru yang harus diperhatikan adalah pada saat menikah banyak itu, apakah memang menjadi contoh buat kita untuk menikah banyak? Nah, ataukah justru bukan masalah bagaimana menikah banyaknya, dan dalilnya surat apa? An-Nisa ayat 3 gitu ya, boleh 2, 3 atau 4. Saya kira bukan di situ gitu ya, bukan di situ. Banyak pelajaran yang harusnya diambil bukan dari situ harusnya. Nah, karena apa Bapak yang dimuliakan Allah? Nanti ada Rasulullah berdoa, dan Rasulullah begini, ya Allah, jangan hukum aku atas kesalahanku dalam cinta ini gitu. Karena ternyata Rasulullah sendiri merasa bersalah. Ya, Rasulullah sendiri merasa bersalah. Dan tadi saya bacakan surat apa? An-Nisa. Udah kelihatan itu kasusnya Saudah. Ya. Sempat Rasulullah itu karena kebingungan, kan nanti Aisyahnya gabung nih sama Rasulullah setelah 3 tahun. Itu jadi masalah. Karena bagi Saudah di situ ada hal yang membatin. Satu, posisi dia udah tua. Yang kedua, posisi Khadijah nggak mungkin digantikan juga sama dia, gitu. Yang ketiga, tambah lagi Aisyah yang masih brandeng masuk, gitu. Muncullah ayat tadi, ya, sampai menegur, janganlah kamu terlalu cenderung kepada istrimu. Siapa yang dimaksud? Aisyah, gitu. Ya, gak boleh, ditegur Rasulullah itu Pak di surat An-Nisa tadi. Sampai Saudah itu terkatung-katung, makanya kamu tuh suami gak mungkin bisa berlaku adil. Tadi ayat 189-nya gitu, gak mungkin bisa. Tapi ada caranya, yaitu ya kamu tuh jangan kebetahan banget di rumah Aisyah. Tapi Aisyahnya susah, masih muda, mau ke Saudah, orang tua aja gitu palingan. Ini bahasa saya loh, di bukunya nggak ada gitu ya. Tapi sampai Rasulullah puyeng, kenapa? Pasti begitu kan? Ngapain sih orang tua? Karena pernah, nantilah pada lengkapnya di Aisyah ya, gendut begitu Aisyah, pesek. Wah, Rasulullah marah. Itu lidahmu kalau diaduk dibandingkan dengan got masih bagusan got. Gitu Rasulullah pernah. Karena mungkin itu juga alamiah, Aisyah mengeluarkan apa tadi? Cemburuannya gitu loh Pak. Itulah saya mohon maaf, saya izinkan saya bercerita nanti menyampaikan sejarah dengan senyatanya ini yang terjadi, sehingga nanti punya gambaran memang Rasulullah manusia gitu. Manusia di situ. Dan justru di situ kesempurnaannya Rasulullah. Jadi kalau mau memang mengerti pasangan hidup, ya coba bagaimana Rasulullah mengerti gitu. Ya sampai Saudah akhirnya berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan 188 189, ya Rasulullah, ya udah aku ikhlas, giliranku untuk Aisyah. Gitu. Mau niru kayak gitu, Pak. Ya. Ribet, ntar judulnya Aisyah deh. Ya, pada saat ngalama muda juga pusing Nabi, sampai jatuh pingsan ngadepin Aisyah itu. Bayangin ya, Rasulullah itu pingsan itu hanya beberapa kali saat menerima wahyu. Waktu kecil pernah satu kali menerima wahyu juga sempat kolab di dada. Yang ketiga puyengnya ngadepin Aisyah, puyeng juga loh. Jangan coba-coba loh. Istri muda gitu ya. Makasih Pak. Ya. Ya, baik.
Selanjutnya dari ibu-ibu yang ingin bertanya. Pokoknya mungkin ibu-ibu terwakili sampai di rumah, berarti hasrat saya untuk menyampaikan sesuatu bebas ya. Sekali-kali saya jadi saudah kan boleh gitu. Ustaz. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Cukup? Baik. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah ibu yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dan kehidupan sehari-hari. Nanti ditutup dengan doa dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Amin ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.